Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Rizal Utama dengan NIM 23010200008. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil pengujian usability aplikasi Augmented Reality menggunakan metode EUQ dan SUS. Pertama itu ada metode pengujian. Jadi metode pengujian yang dipakai di sini yaitu pengujian usability yang dilakukan menggunakan dua metode. Yang pertama itu adalah end user computing at satisfaction atau EUQ, yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna. Yang kedua itu ada System Usability Scale atau SUS, yaitu digunakan untuk mengukur kemudahan penggunaan sistem. Jumlah responden dalam pengujian ini itu ada 5 orang, yang mana skala penilaiannya itu untuk EUQ itu 1-7 dan SUS itu 1-5. Selanjutnya untuk data responden yang EUQ, jumlah respondennya itu 5 orang dan jumlah pertanyaan itu ada 26 butir dan skala penilaiannya itu ada 1-7. Jadi nanti setiap responden itu memberikan penilaian terhadap 26 pertanyaan menggunakan skala linear 1-7. Nah, sini ada contoh data mentahnya, di mana di sini ada salah satu responden bernama Wahyu, yang mana di sini kita bisa lihat kalau di sini dia menginput nilai maksimalnya itu adalah 7. Yang mana data ini tuh merupakan jawaban langsung dari responden terhadap seluruh pertanyaan EUQ. Itu adalah perhitungan nilai EUQ, yang mana langkah pertamanya itu adalah kita akan menjumlahkan seluruh nilai jawaban yang kemudian kita akan membagi dengan jumlah pertanyaan, yaitu sebanyak dengan 26. Kita ambil contoh tadi Wahyu, total dari nilai respondennya itu tadi adalah 134 poin. Yang mana nanti total ini itu akan dibagi dengan 26 pertanyaan atau jumlah pertanyaan tadi, yaitu 26 untuk mencari rata-ratanya. Dan di sini dilakukan pembagian untuk mencari rata-rata dan didapatkan hasilnya adalah 5,15. Selanjutnya itu ada hasil perhitungannya. Nah, di sini adalah hasil perhitungan untuk masing-masing responden, yang mana di sini ada 5 responden. Dan di sini ada total hasil poin dari menjawab setiap butir pertanyaan. Dan di sini adalah nilai rata-rata yang didapatkan dari membagi setiap nilai ini dengan 26 butir pertanyaan tadi untuk mencari rata-rata ini. Itu ada di perhitungan rata-ratanya, yang mana nanti total seluruh skor itu adalah 649. Yang mana nanti jumlah data totalnya itu ada 130, yang mana itu didapatkan dari 5 responden itu dikali dengan 26 butir soal. Jadi nanti hasilnya adalah 649, yang total seluruh skor ini itu akan dibagi dengan 130, yaitu 5 responden dikali dengan 26 butir soal, yang mana nanti mendapatkan hasil itu 4,99 setelah dibagi untuk dicari rata-ratanya. Itu ada interpretasi nilai EUQ, yang mana di sini terdapat rentang-rentang untuk menentukan nilai itu sebenarnya apa, di kategori mana, sangat baikkah, baik, cukup atau kurang. Yang mana tadi kita dapat di sini nilainya itu ada rata-ratanya itu ada di 4,99, yang mana menunjukkan kalau 4,99 itu ada di rentang di sebelah sini, yang mana itu cukup. Jadi analisis hasilnya itu nilai rata-rata menunjukkan pengguna itu cukup puas dengan sistem yang dibuat. Yang kedua, tidak terdapat nilai ekstrim yang sangat rendah. Yang ketiga, sistem itu memiliki kinerja yang stabil. Yang keempat, pengalaman pengguna tergolong cukup positif. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan SUS. Yang pertama itu ada data responden SUS. Jadi jumlah respondennya itu ada 5 orang, sama seperti yang tadi. Dan jumlah pertanyaan itu lebih sedikit, cuma 10 butir. Dan skala penilaiannya itu dari rentang 1-5. Yang mana setiap responden itu menjawab 10 pertanyaan SUS dengan skala linear 1-5. Contoh jawaban SUS itu seperti ini. Contohnya gali. Nah, di sini kan bisa dilihat totalnya 10 poin. Selanjutnya itu rumus perhitungan SUS, yang mana soal ganjil itu seperti 1, 3, 5, 7, 9, yang mana nanti perhitungannya akan untuk mencari skornya itu nanti jawaban dari responden itu akan dikurangkan dengan 1. Selanjutnya itu ada soal genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Itu skornya itu nanti 5
dikurang dengan jawaban, yang mana nanti hasil kedua ini akan dijumlahkan lalu dikalikan dengan 2,5. So, itu ada contoh perhitungan SUS. Kita ambil contoh sini, ada salah satu responden bernama Gali, yang mana ganjilnya di sini bisa dilihat pertanyaan 3 dikurang 1 ditambah 4 kurang 1 ditambah 4 kurang 1 ditambah 4 kurang 1 ditambah 4 kurang 1 sama dengan jadi hasilnya itu 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, hasilnya adalah 14 skornya untuk yang ganjil. So, itu yang genap. Yang di sini tadi kan 5 dikurang dengan skornya gitu. 5 dikurang 2, 5 dikurang 4, 5 dikurang 2, 5 dikurang 2, dan 5 dikurang 2, yang nanti akan dijumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil skornya itu poinnya 13. So, itu adalah totalnya yang kita tadi sebutkan. Pasti kita jumlahkan dulu, 14 tambah 13 nanti hasilnya adalah 27. Nah, nanti 27 ini akan dikalikan dengan 2,5. Yang mana hasilnya adalah 52,5. Nah, nanti perhitungan ini kita lakukan untuk setiap data dari responden. Nah, sini ada 5 responden, ada Gali, Haryanto, Yoda, Gugun, dan Ahmad. Yang mana masing-masing skor SUS-nya itu bisa dilihat di sini. Selanjutnya itu ada perhitungan rata-rata nilai SUS-nya. Jadi total skornya itu nanti dijumlahin seluruhan dan mendapatkan total nilai di 292,5. Jadi jumlah respondennya itu kan 5. Nah, perhitungannya itu adalah sosnya ini 29. Nah, berarti ini salah ketik, sosnya di sini 292,5 dibagi dengan jumlah respondennya 5, maka didapatkan hasil 58,5. Nah, di perhitungan SUS ini juga terdapat rentang nilai untuk menentukan sistem itu ada di kategori mana berdasarkan poin rata-rata. Kita bisa lihat di sini nilai rata yang saya dapatkan dari sistem saya ini adalah 58,5, yang mana menandakan hal ini nilainya itu di bagian sini di bawah 68, yang mana kategorinya itu adalah poor. Jadi kesimpulannya itu sistem ini sebenarnya masih kurang mudah digunakan. Ya, banyak pengguna belum nyaman saat memakai sistem, nilai belum mencapai standar usability, dan perlu peningkatan pada navigasi, konsistensi tampilan, dan kemudahan interaksi. Jadi kesimpulannya adalah dari pengujian dua metode ini, jadi EUQ itu menunjukkan hasil baik, ya ada di rentang 4,99, yang mana itu tadi kategorinya cukup. Sedangkan untuk SUS itu hanya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, yaitu di 58,5, yang mana itu poor ya tadi kategorinya tadi. Yang artinya pengguna itu sangat menyukai sistem, namun masih kesulitan dalam penggunaannya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.